Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa curahkan kepada pembimbing kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar pada pagi kali ini tentang sejarah bagaimana Bani Israel itu mengalami krisis. Jadi krisis apa Ustaz? Krisis ekonomi bukan, tapi krisis beragama. Jadi pernah dalam suatu masa Bani Israel itu melewati sebuah krisis beragama dan itu menjadi penyebab kehancuran mereka sampai sekarang. Dan menjadi penyebab gagalnya mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jadi dan itu adalah kegagalan terbesar. Kegagalan terbesar seorang manusia adalah ketika dia gagal untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prestasi terbesar manusia adalah ketika dia berhasil untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan penciptaan diri kita ini kecuali untuk hal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya tujuan utama kita adalah untuk menghamba, untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan artinya apa? Artinya prestasi terbesar kita adalah ketika kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku sebagai hamba, itu gampang. Semua orang juga mengaku sebagai hamba Allah taala, tetapi Allah taala mengakui manusia sebagai hambanya, maka itu prestasi besar. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan hal ini. Dalam surat Al-Isra, Allah di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala membanggakan status Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di malam hari. Memperjalankan hambanya, hambanya, bukan rasulnya, bukan nabinya, bukan kekasihnya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu ya Nabi Allah, Rasulullah, ya kekasih Allah, Khalilullah. Tetapi di makom yang paling tinggi, yaitu ketika seorang manusia diangkat ke langit ke-7, bahkan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang bahkan malaikat Jibril pun tidak berhak untuk masuk di situ. Itu posisi makhluk yang paling tinggi. Allah Ta'ala tidak mengungkit status beliau sebagai Rasul. Allah Ta'ala tidak mengungkit status beliau sebagai Nabi atau sebagai kekasihnya. Jadi Allah Ta'ala mengungkit status beliau sebagai hamba, bi'abdihi, hambanya. Padahal ini konteksnya sedang membicarakan momen yang paling mulia dari seorang hamba, yaitu Isra dan Mi'raj. Jadi kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya puncak dari ketinggian kedudukan seorang hamba di sisi Allah adalah ketika dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bani Israel ini gagal untuk menjadi hamba Allah taala. Dan kenapa? Karena mereka mengalami sebuah krisis beragama. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang akan menjadi pelajaran kita siang ini dan menjadi pelajaran seluruh manusia di sampai akhir zaman nanti. Itu di surat Al-Baqarah ayat ke-78 dan 79. Nah, di situ Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana terjadinya krisis tersebut. Nah, dan kita akan mentadaburi ayat ini seperti biasa. Kita akan bacakan ayat yang akan kita tadaburi. Kita dengarkan dan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita dengan mendengarkan dan mempelajarinya. Amin. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minhum ummiyun, wa minhum, dan di antara mereka itu Bani Israel. Bani Israel itu siapa tuh Ustaz? Jadi ayat Al-Baqarah ini dari halaman kelima, juz pertama ini sampai ke halaman ketiga, juz kedua itu semuanya kisah tentang Bani Israel. Itu cerita tentang halaman kedua, juz kedua. Itu semua adalah cerita tentang Bani Israel. Yang berisi tentang kegagalan Bani Israel untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bedah di situ semua. Dan tentu ini bukan main-main ya, bukan. Allah Azza wa Jalla ketika mencisahkan Bani Israel tentang kegagalan mereka itu dan menjadikan mereka ikon kegagalan. Jadi Bani Israel itu adalah ikon kegagalan sebuah umat untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Jadi itu ketika Allah ceritakan kegagalan mereka itu tujuan utamanya bukan untuk sebagai bahan gibah, tetapi sebagai bahan pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya umat ini nih kalau kelakuannya seperti mereka, kondisinya seperti mereka, yaitu nanti nasibnya sama dengan mereka. Nah, jemaah dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel ini siapa? Bani Israel itu adalah zuriyah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah zuriyah Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub kan. Nabi Yakub itu kan nama lainnya Israel. Israel itu nama nabi, yaitu siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim. Jadi cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bapaknya Nabi, pamannya Nabi juga, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya dua anak, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditaruh di kota Mekah sejak kecil, untuk memakmurkan kota Mekah. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, dari Nabi Ismail, anak pertama beliau, itu tidak ada nabi satupun kecuali Nabi Muhammad SAW yang akan yang muncul di akhir zaman. Nah, dari keturunan Nabi Ishak itu banyak nabinya. Di antaranya adalah Nabi Ismail, Nabi Yakub. Jadi Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Nabi Yakub ini punya 12 anak. Nah, di antara satu dari 12 itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi Bani Israel itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Nah, 12 anak ini melahirkan 12 klan. 12 suku besar. Nah, anaknya banyak. Jadi 12 klan ini turun-temurun. Nah, itu para nabi itu berasal dari mereka. Kalau nggak dari keturunan ini, dari keturunan ini. Kalau nggak dari keturunan ini, dari keturunan ini. Banyak sekali para nabi yang diutus dari mereka. Nah, dari Nabi Musa sampai terakhir Nabi Isa itu semua nabi-nabi Bani Israel. Jadi Nabi Ilyas, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan banyak sekali itu semua adalah nabi-nabi Bani Israel. Jadi cerita Bani Israel dalam Al-Quran itu mendominasi. Ya, kalau mendengarkan kisah mereka ya berarti mendengarkan kisah Bani Israel. Gitu. Okay. Tapi ya jadi mereka tuh zuriyah Nabi. Tapi gagal. Tapi dilaknat. Tapi masuk neraka. Gitu kan. Kok bisa? Ini adalah sebuah
sebuah bukti bahwasanya ajaran yang mengatakan bahwasanya zuriyah Nabi itu pasti masuk surga itu ajaran batil, ajaran yang salah. Ya, zuriyah Nabi apapun kelakuannya, entah dia ahli maksiat, tukang mabok atau tukang judi, selama dia punya darah keturunan seorang Nabi dia masuk surga. Itu ajaran batil. Itu adalah akidah yang batil. Ya, buktinya ini anaknya keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ishak itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang Bani Israel, Allah Azza wa Jalla berfirman minhumul muslimuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian dari mereka itu ada yang muslim dan sebagian, tapi kebanyakan dari mereka adalah fasik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini, di dua ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya Bani Israel itu dulu kondisinya seperti ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat ini itu menjelaskan bahwasanya dua ayat ini menjelaskan tentang gambaran bagaimana kondisi masyarakat mereka. Bahwasanya masyarakat mereka itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang awam. Kelompok kedua adalah kelompok para ulama. Nah, ayat yang ke-78 menjelaskan kondisi orang awam Bani Israel. Ayat yang ke-79 menjelaskan tentang kondisi para ulamanya. Ya. Ulama itu siapa, Ustaz? Ulama itu adalah orang-orang yang memiliki perangkat untuk mengakses kitabullah secara langsung. Jadi kayak seperti Al-Quran. Al-Quran itu kitabullah. Untuk mengakses Al-Quran itu butuh perangkat. Dan banyak perangkatnya. Itu para ulama menjelaskan siapapun orang yang mau menafsirkan Al-Quran, dia harus menguasai 18 atau 19 cabang ilmu. Ada 18 atau 19 cabang ilmu yang harus dikuasai. Ibaratnya ada 18 atau 19 alat yang harus bisa dia gunakan gitu. Kalau mau bongkar motor kan ada obeng, ada kunci sok, ada apa. Itu dia harus pinter menggunakan alat-alat itu. Nah, dan tidak semua orang pinter. Sama ulama juga seperti itu. Ulama itu untuk mengakses Al-Quran, dia butuh 18 perangkat atau 19 perangkat ini. Baru bisa mengakses Al-Quran. Nah, itu yang diantaranya adalah ada ilmu sorof, ilmu nahwu, kemudian ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ada ilmu usul hadis, kemudian ada banyak sekali. Okay. Nah, yang itu mereka adalah ulama. Nah, selain mereka itu adalah orang awam. Selain mereka itu artinya non ulama yang tidak punya perangkat ini, tidak punya akses kepada kitabullah dikarenakan kurangnya perangkat, bukan kurangnya perangkat, tidak komplitnya perangkat, maka itu bukan dinamakan sebagai ulama. Ngerti ilmu nahwu, ngerti ilmu sorof, bisa bahasa Arab, tapi nggak ngerti usul fikih. Nah, itu perangkat untuk mengakses kitabullah ada, tapi nggak komplit. Dia tahu bahasa Arab, tahu mansub, majrur, tahu ilmu sorof, tahu ilmu balaghah. Kalau baca Quran tahu artinya, tapi dia nggak belajar ilmu usul fikih, misalnya. Nggak ngerti kaidah-kaidah mana mansuh, mana umum, mana khusus. Itu namanya bukan ulama. Dia orang biasa, orang pinter, orang cerdas, tapi bukan ulama. Gitu. Jadi itu golongan ulama dan golongan non ulama. Di Bani Israel juga seperti itu. Ada kitab Taurat, ada ulamanya, dan ada orang awamnya. Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kondisi mereka masing-masing, dan ini menjadi bahan kritik bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka, Bani Israel itu, ummiyun, orang-orang yang tidak mampu membaca. Ummi itu artinya adalah orang yang buta huruf, tidak mampu membaca. Dan kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan ummiyun di sini adalah orang-orang yang tidak mampu membaca kitab Taurat, tidak mampu membaca kitabullah. Jadi dan tentu ini orang awam. Tentu yang dimaksud dengan golongan ini adalah golongan orang awam. Jadi orang awamnya Bani Israel itu ketika disodorkan naskah Taurat, mereka tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Ini naskah Taurat, ini mocora. Raiso moco. Jadi nggak bisa baca.
Ya kan? Jadi itu yang kondisi mereka, ummiyun, tidak bisa baca kitab Taurat. La ya'lamunal kitabah, tidak mengerti isi Taurat. Tidak mengerti isi kitab. Illa amani, kecuali amani. Aman itu apa? Aman itu adalah khayalan-khayalan. Wa inhum illa yadhunnun. Dan sebagian mereka lagi cuma tahu isi Taurat, isi agama mereka itu yadhunnun, dengan menerka-nerka. Jadi mereka, kondisi orang awam Bani Israil itu, mereka nggak bisa baca kitab Taurat. Naskah Tauratnya nggak bisa mereka baca. Setelah itu, mereka itu kesalahan pertama itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua mereka adalah apa? Adalah mereka itu tidak mengerti isi agama mereka. Mengambil sumber agama mereka itu dari dua hal. Apa itu? Amani dan sama yadunnun. Khayalan-khayalan dan juga terkaan-terkaan. Khayalan-khayalan ini dari mana? Khayalan-khayalan ini itu dari ulama mereka, dari ucapan-ucapan pemuka agama mereka. Pemuka agama mereka itu menyebarkan ajaran-ajaran halu. Dan itu mereka pegang. Ajaran-ajaran halu, ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Taurat, tidak berdasarkan sunnah Nabi Musa, ajaran-ajaran yang mereka bikin sendiri, itu disebarkan ke masyarakatnya, ke umatnya. Dan orang awamnya ini, ajaran-ajaran halu ini yang mereka pegang. Sehingga sumber agama mereka yang pertama itu adalah katanya. Nah, sumber agama mereka yang kedua adalah yadhunnun, prasangka. Koyoke ini apik. Kayaknya ini bagus. Kayaknya ini nggak apa-apa. Kayaknya ini baik. Kayaknya ini berkah. Kayaknya ini mendatangkan pahala. Kayaknya ini kalau dikerjakan nanti bisa ditoleransi. Jadi kayaknya. Itu kan prasangka. Jadi saya ulangi lagi, sumber agama mereka itu cuma dua. Apa itu? Katanya sama kayaknya. Katanya pemuka agama yang nggak bersumber dari dalil dari kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa, sama kayaknya ini bagus. Maka dari dua sumber agama tadi itu muncul kekacauan, muncul krisis beragama. Jadi sekali lagi mereka nggak bisa baca Taurat. Kemudian yang kedua adalah apa? Mereka sumber agama cuma dua, yaitu katanya sama kayaknya. Makanya di Bani Israel itu banyak ajaran halu, ajaran halusinasi, ajaran khayalan. Di antara ajaran halu mereka adalah di ayat yang ke-80 Allah Taala berfirman, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya ada orang masuk neraka berapa hari saja. Itu kan halu. Dari mana itu? Terus di ayat yang lainnya, ayat ke 100 sekian saya lupa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Berarti nanti orang-orang yang Nabi Ibrahim kan bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu nggak masuk surga. Makanya Allah Azza wa Jalla membantah di surat Ali Imran, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub kanu hudan aw nasara. Kalau kalian pikir tuh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail tuh Yahudi atau Nasrani tuh. Jadi itu ajaran halu, dan ada beberapa lagi yang disebutkan. Dan di riwayat-riwayat lebih banyak lagi ajaran halusinasi Bani Israel. Nah, maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi di kalangan orang awam ketika menjadikan katanya sebagai sumber beragama. Nah, kemudian juga mereka menjadikan kayaknya, prasangka sebagai sumber beragama. Akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan dikarenakan kayaknya ini. Contoh penyimpangan Bani Israel apa? Yang bersumber dari kayaknya ini, ada di antaranya adalah menjadikan
kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, jadi ceritanya Ummu Salamah ini kan dulu istrinya Abu Salamah. Mereka berdua pasangan suami istri yang pertama-tama masuk Islam. Dan kedua pasangan ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke Habasyah di awal-awal Islam. Nah, ketika beliau Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka yang hijrah di Habasyah itu, di Ethiopia itu ikut hijrah ke Madinah. Nah, jadi ketika berhijrah di Habasyah, yang nanti Ummu Salamah itu setelah berhijrah ke Madinah, Abu Salamah ikut berjihad di jalan Allah Ta'ala, diutus sebagai komandan perang di sebuah kompi pasukan. Kemudian beliau berperang, kemudian terluka, dibawa ke Madinah dalam kondisi terluka, kemudian wafat, mati syahid dikarenakan luka tersebut. Sehingga Ummu Salamah menjadi janda. Nah, ketika Ummu Salamah menjadi janda dan beliau selesai masa iddahnya, Nabi SAW maju untuk meminang Ummu Salamah. Yang ketika itu umur beliau 40 tahun. Lalu ketika dipinang oleh Nabi SAW, ini ya Rasulullah yang masih muda banyak, kenapa saya? Tapi ya itu udah Nabi SAW sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada sahabat beliau, yaitu Abu Salamah, yang telah berjuang mati-matian, maka beliau mengambil alih tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya. Jadi akhirnya sejak saat itu Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW dan menjadi Ummahatul Mukminin, salah satu dari Ummahatul Mukminin. Nah, ketika beliau sudah menjadi istri Nabi SAW, itu beliau cerita, ada sebuah momen waktu di Habasyah dulu, di Ethiopia dulu. Kan Habasyah atau Ethiopia itu kan dulu daerah jajahan Romawi, yang mana notabene agamanya Nasrani. Bahkan agama Najasyi sebagai raja Ethiopia itu juga agama Nasrani. Nah, beliau cerita, dulu ada momen saya di Habasyah itu, saya pernah masuk bangunan, ternyata itu gereja. Pas masuk gereja, tempat ibadah mereka, kan orang dari Mekah nggak ngerti gereja seperti apa. Tahu-tahu ada bangunan tinggi, menarik perhatian. Kan gereja kan bangunannya seperti itu, tinggi-tinggi seperti itu. Beliau nggak tahu itu gereja. Begitu masuk, oh ternyata tempat ibadah. Nah, beliau melihat itu ada di dinding-dinding, di atap-atapnya itu ada gambar-gambar malaikat pakai sayap, anak-anak pakai sayap, seperti gambar-gambar yang zaman sekarang itu. Maka Nabi SAW diceritakan kepada Nabi SAW, saya dulu waktu di Habasyah melihat begini-begini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ulaika qaumun idza mata rajulun salihun minhum ittakhadhu quburahum masajidan wa sawwaru lahum tilka tamasil. Jadi mereka itu, kata Nabi SAW, itu orang, sebuah kaum yang kalau ada orang soleh dari mereka itu meninggal, ittakhadhu quburahum masajidan. Mereka menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu sebagai masjid, tempat ibadah. Wa sawwaru lahum tilka tamathil. Dan mereka menggambar gambar itu. Ini gambarnya wali fulan, wali. Wali itu kalau bahasa versi orang Nasrani itu saint. SAINT gitu. Ada Saint Petersburg, ada Saint apa itu kalau versi Saint itu, kalau versi kita tuh wali gitu tuh. Itu versi Islamnya. Itu jadi ini ada Santa Carlos, ada Santa apa, ada Santa Claus, ada Santa itu. Dia Saint itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Amerika Latinnya Santa gitu kan. Jadi masuk ada Santa Maria, ada Santa. Jadi itu orang-orang soleh terus diagungkan dengan menggambar-gambar. Kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, kenapa? Ya karena kayaknya versi mereka kayaknya ini berkah, kayaknya ini bagus, kayaknya ini kalau sholat dengan ada kuburan ini itu jadi semakin khusyuk. Kayaknya nanti, kayaknya apik, akhirnya itu kuburan-kuburan dibikin sebagai tempat ibadah. Apa komentar Nabi SAW tentang mereka ini? Komentar beliau adalah ulaika syirarun nasi indallahi yaumil qiyamah. Komentar Nabi SAW adalah mereka itu adalah manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
semakin paling buruk posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan hal tersebut, membangun tempat ibadah di kuburannya orang saleh, ini secara langsung dan tidak langsung menanamkan bibit kesyirikan, bibit pengagungan kepada kuburan, sehingga orang-orang itu pada minta-minta ke kuburan. Itu orang yang paling, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lebih bergantung kepada kuburan wali dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat di masjid nggak bisa nangis dan nggak khusyuk karena sholatnya cepat dan bahkan nggak sholat di masjid. Tapi kalau datang ke kuburan wali, nangisnya khusyuk, seperti ditinggal mati sama kekasihnya. Itu kan berarti kan hatinya lebih terkait kepada kuburan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah nggak suka. Allah Ta'ala itu maha pencemburu. Nabi SAW mengatakan innallaha ghayyur. Sesungguhnya Allah Subhanahu itu maha pencemburu. Maha pencemburu. Lah gimana ya datang ke masjid enggak, datang ke kuburan rajin. Datang sholat di masjid enggak bisa nangis, sholat di kuburan nangis. Ya gimana enggak cemburu? Jadi cuma di rumah Allah Subhanahu wa taala itu komentarnya adalah ulaika syirarun nasi yaumil qiyamah. Itu ada manusia sejelek-jeleknya manusia di hari kiamat nanti itu ya mereka itu. Nah, jadi membangun tempat ibadah di kuburan itu adalah kebudayaan Bani Israel. Okay. Nah itu kondisi orang awamnya jemaah. Jadi kita review lagi. Pertama apa? Mereka nggak bisa baca Taurat. Yang kedua sumber agama mereka adalah dua. Apa? Katanya sama kayaknya. Nah, jari ini sama koyoke. Jadi kan jari ini apik, koyoke apik. Nah, itulah sumber agama mereka. Gitu kan. So, yang kedua, nah ini orang kondisi ulamanya. Ulamanya di surat yang ayat yang ke-79 Allah Taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim." Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Nah, kata para ahli tafsir, maksudnya adalah ini adalah ulama-ulamanya Bani Israel. Yang mana kejahatan mereka yang paling besar adalah apa? Adalah yaktubunal kitaba biaidihim, menulis Alkitab dengan tangan-tangannya. Oh, jahat Ustaz. Iya, karena kata para ulama ini maksudnya adalah mengedit kitab Allah SWT. Jadi di kitab Wahyu itu sudah dibukukan, sudah di tadwin. Terus kok ada wahyu nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya sudah, ini dihapus, diedit, direvisi sesuai dengan keinginan mereka, kesukaan mereka. Itu kelakuan orang ulamanya. Kelakuan ulamanya mengganti-ganti kitab Allah Taala. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan kepada manusia, hadza min indillah. Ini dari Allah. Ajaran ini dari Allah. Ini Allah Taala maunya seperti ini, gitu kan. Padahal hasil editan mereka, gitu kan. Naudzubillahi taala min dzalik. Itu luar biasa, kurang ajar sekali. Itu sampai wahyu diedit itu. Oh gitu, kalau ada surat kepres itu, keputusan presiden gitu. Itu dikeluarkan. Ada nggak orang yang berani ngedit keputusan presiden itu? Nggak ada jemaah itu, karena resikonya luar biasa. Itu nanti resikonya itu taruhannya bukan hanya nyawa itu, tapi 7 keturunan itu nanti. Itu nggak ada yang berani ngedit presiden mengeluarkan dekret atau keputusan itu, nggak ada satupun yang berani ngedit. Nah ini Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin berani diedit keputusannya. Berani diedit suratnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi menunjukkan betapa beraninya mereka. Bukan berani, nekat. Betapa nekatnya mereka. Nah, hadza min indillah. Kenapa? Liyastaru bihi samanan qalila. Untuk mendapatkan dengan perilaku ini, mendapatkan samanan qalila. Harga yang sedikit, dunia yang sedikit. Jadi mereka menyebarkan ajaran-ajaran halu, ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya dari Taurat dan tidak ada dasarnya dari Nabi Musa alaihissalam. Demi untuk apa? Demi untuk kepentingan pribadi mereka. Ya untuk mengikat jemaahnya, untuk melanggengkan posisinya,
untuk menjilat raja, menjilat pemimpin, penguasa. Penguasa punya kepentingan begini, gitu kan. Tapi kok bertentangan sama hukum Taurat ya? Akhirnya gimana? Ini saya mau begini, diskusi sama ulamanya, saya mau begini cuma Taurat bilang begini itu gimana gitu kan. Ulamanya bilang tenang weh, santai aja. Ini pokoknya asal ada duit lancar semuanya. Itu nanti fatwanya itu bisa diotak-atik, bisa ke belok kanan, belok kiri, atas, bawah, depan, belakang, tahu halal gitu kan. Jadi ya itu yang terjadi di kasusnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dan juga Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria ayah, Nabi Yahya bapak, Nabi Yahya anak. Terus dua-duanya dibunuh, dua-duanya dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara raja Bani Israel ketika itu pengen menyelisihi hukum Taurat, tapi nggak dibolehin. Gitu. Nah, kenapa? Jadi kasusnya ketika itu si raja ini, Raja Herodus kalau nggak salah namanya itu. Raja Herodus ini itu menikah dengan seorang wanita janda yang punya anak perempuan. Yang sudah nikah dengan janda ini, tahu-tahu pengen nikah juga sama anaknya. Nah, itu. Jadi yang mau menikahi anak tirinya. Nah, itu dalam hukum Taurat kan dilarang, dalam hukum Islam juga dilarang, gitu kan. Tapi wis kadung pengen dia, udah pengen pokoknya. Akhirnya ya tanya sama Nabi Zakaria, gimana? Itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Akhirnya dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh beserta dengan anak beliau Nabi Yahya juga dibunuh. Dan ujungnya apa? Ujung kisahnya itu Herodus itu setelah dibunuh oleh Nabi Yahya tidak sampai sudah menikahi anak tirinya dan tidak sampai masuk kamar dengan anak tirinya sudah mati semuanya. Herodusnya mati, anak tirinya juga mati. Nah, kalau anak tirinya itu mati dijatuh kemudian diterkam oleh binatang, oleh guguk peliharaannya dan dimakan. Itu ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ala kulli hal jemaah di rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kelakuannya ulamanya Bani Israel. Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa Bani Israel itu orang awamnya itu bisa seperti itu dan kenapa orang ulama juga seperti itu? Kenapa orang awam Bani Israel sampai tidak bisa baca Taurat dan tidak mengerti isi agama mereka secara otentik itu kenapa? Padahal mereka itu cerdas. Yahudi itu, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sejak dulu sampai sekarang itu terkenal cerdas. Kemampuan akademiknya di atas rata-rata. Bahkan sampai sekarang, itu pakar matematika fisika paling nomor 1 di dunia itu adalah orang Yahudi. Albert Einstein itu orang Yahudi Jerman yang diaspora ke Amerika. Tapi dia asal dari Yahudi Jerman. Cerdas. Kalau cuma belajar baca Taurat itu gampang buat mereka itu. Mereka tuh kode-kode susah itu yang mereka yang pecahkan kok. Kripto itu yang mereka yang bikin kok. Itu mereka tuh otaknya cerdas. Cuma kenapa mereka nggak bisa baca Taurat? Jawabannya satu. Kenapa? Karena mereka cinta dunia. Mereka cinta dunia. Dan salah satu karakteristik Bani Israel yang paling dominan adalah cinta dunia. Seperti sebagaimana firman Allah tadi ayat yang ke-91 atau 92 di surah Al-Baqarah itu. Coba saya cek dulu 91 92 ya itu. 96 salah 96. Ya 96 Allah Azza wa Jalla berfirman la tajidanna asyaddan nasi la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Engkau akan mendapatkan Bani Israel itu adalah orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, terhadap dunia. Gitu kan. Jadi mereka tuh cinta dunia. Karena mereka cinta dunia, kalau mau ngapa-ngapain itu harus ada keuntungan duniawinya. Kalaupun mereka mau belajar, mereka tuh harus belajar sesuatu yang menghasilkan duit. Kalau mau kerja, itu mereka tuh harus kerja dengan sesuatu yang menghasilkan duit, gitu kan. Dan belajar agama itu nggak menghasilkan duit buat mereka. Gitu. Ya, dia nggak seberapa. Belajar agama tuh bukan jalan untuk memperbaiki isi dompet. Gitu kan. Belajar agama itu adalah jalan untuk memperbaiki isi hati, bukan isi dompet.
gitu ya, untuk mendapatkan apa, memperbaiki moral, bukan perbaiki modal gitu. Jadi mereka tidak tertarik belajar agama, belajar Taurat. Kenapa? Ya nggak ada duitnya. Apa? Nggak ada duitnya. Ya, mending belajar ini, belajar itu, belajar dagang, belajar ini, dapat duit. Gitu. Nah, dan itu menyeluruh ke Bani Israel. Akhirnya apa? Ya akhirnya mereka cerdas-cerdas tapi nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Taurat. Nah, kan. Karena mereka nggak bisa baca Taurat, akhirnya ya nggak punya perhatian kepada agama mereka. Akhirnya sumber agama mereka itu tadi katanya sama kayaknya. Cerdas-cerdas, tapi gampang dibodohi. Ya, dalam hal agama, dalam hal teknologi mereka pintar, cerdas, tapi dalam hal agama mereka dibodoh-bodohi. Kenapa? Bukan karena mereka tuh bodoh, tapi karena mereka nggak mau perhatian sama agama mereka sendiri. Akhirnya datang ulama-ulama jahat mereka, datang dengan ajaran-ajaran halu, mereka ikuti juga. Nah, ulama juga seperti, jadi mereka kenapa? Cinta dunia. Nah, ulamanya kenapa berbuat seperti itu? Kenapa bisa sejahat itu ulamanya? Kenapa? Ya karena cinta dunia juga. Jadi orang awamnya cinta dunia sehingga nggak mau belajar agama. Orang ulamanya cinta dunia sehingga mereka menipu agama. Ini kombinasi rungkat. Ini kombinasi rungkat, hancur lebur, itu sudah selesai gitu kan. Itu hancur lebur agamanya. Jadi itulah krisis keberagama yang mereka alami, dan sampai sekarang seperti itu. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pertanyaannya kaum muslimin. Nah, orang-orang umat Islam ini coba dicek kondisi beragamanya seperti apa. Ada nggak yang kondisinya seperti ini? Ada nggak? Ya ada. Nah, sudah ada yang kondisinya seperti ini, sudah ada. Nggak bisa baca Quran, terus sumber agamanya adalah nggak punya perhatian dengan pelajaran agama. Sumber beragama mereka adalah katanya sama kayaknya. Jari ini koyo jari ini berkah, koyo berkah. Jari ini ape, koyo ape. Itu sumber agamanya itu. Jadi kalau dikasih naskah Al-Quran, bisa baca Mbah? Aisyah. Itu ada orang awamnya seperti itu. Ulamanya, pemuka agamanya nyebarkan ajaran-ajaran halu. Ini bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Yang ini bisa sudah masuk surga, sekarang keluar lagi. Yang ini bisa bikin perjanjian sama malaikat Munkar Nakir. Nah, itu ini bisa mau ya itu. Dan itu ada pengikutnya nggak seperti itu? Banyak. Itu. Artinya apa? Artinya kan krisis beragama Bani Israel di zaman dulu sudah terulang di sini. Sudah terulang di kaum muslimin. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau krisisnya Bani Israel itu semuanya kena. Itu Bani Israel itu semuanya seperti itu. Kalau umat Islam tidak, gitu kan. Ada tapi nggak semuanya seperti itu. Ada yang seperti itu kondisinya, tapi nggak semuanya. Yang sebelah sono saja. Ya tapi ya terulang, gitu kan. Tapi ya terulang. Oke. Benar kata Nabi SAW, latat tabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengulangi kesalahan orang-orang sebelum kalian. Akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasa demi sehasa. Hatta law dakhalu juhrad dabin la dakhaltumuhu. Bahkan kalau mereka tuh pernah masuk ke lubang kadal, kalian juga akan ikut. Ada di antara kalian yang akan ikut. Oke. Jadi alhamdulillah ada di kalangan kaum muslimin yang telah mengulangi kesalahan itu, tapi tidak semuanya. Alhamdulillah masih banyak yang waras. Itu kan masih banyak yang waras. Nah, bismillah. Ustaz, terus gimana Ustaz? Solusinya gimana? Solusinya gimana supaya kesalahan ini, supaya krisis beragama ini nggak terulang lagi di kalangan kaum muslimin? Jawabannya cuma satu, apa itu? Jawabannya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua hal. Kalau kalian pegang dua hal ini, kalian nggak akan sesat selamanya. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi, dua hal ini dipegang, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Kitabku, kitab Allah Ta'ala dan sunnahku. Nah,
Terus caranya untuk kembali kepada kitab dan sunnah itu gimana Ustaz? Jawabannya dua. Nah, kembali kepada kitab dan sunnah itu adalah dengan dua cara. Pertama, belajar baca Quran. Nah, jadi jangan bangga, jangan ngomong sudah kembali kepada kitab dan sunnah kalau belum bisa baca Quran. Gitu. Karena kan kesalahannya orang-orang Bani Israel itu tadi apa? Yang pertama ada apa? Nggak bisa baca Taurat, nggak bisa baca kitab Allah. Nah terus kalau mereka nggak bisa baca kitab Taurat, kita nggak bisa baca Quran, apa bedanya kita sama kita? Apa bedanya kita sama mereka? Mereka nggak bisa baca Taurat, kita nggak bisa baca Quran. Terus bedanya apa? Bedanya apa? Itu kita sudah, kalau seperti itu kondisi kita sudah mengulangi satu poin kesalahan mereka. Tinggal poin yang kedua nanti. Jadi belajar baca Quran. Susah Ustaz? Enggak susah, gampang. Loh, yang bilang gampang siapa? Allah Azza wa Jalla yang bilang gampang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, lidzikri, dipelajari, diingat. Fahal min muddakir, ada nggak yang berusaha mengambil pelajarannya? Muddakir itu dari kata zakara yadhkuru, ini buat yang bisa belajar bahasa Arab. Zakara yadhkuru itu mempelajari, mengingat, dengan kemudian dimasukkan ke dalam wazan ifta'ala yafta'ilu. Harusnya kan izzakara yadzakiru, itu orang Arab tidak bisa. Huruf dal tasydid itu tidak bisa. Makanya diganti dengan da. Iddakara, ya muddakir artinya orang yang berusaha untuk belajar. Jadi Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran itu mudah dipelajari. Ada nggak orang yang berusaha mempelajari? Artinya Allah Azza wa Jalla sudah memvonis Al-Quran ini gampang. Bagi siapa? Bagi semua orang? Bukan. Bagi orang yang mau berusaha belajar. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran susah, belajar Quran susah, itu tandanya bukan Qurannya yang susah. Karena Allah sudah memvonis Al-Quran itu mudah. Terus kenapa dia menganggap Al-Quran itu susah? Itu berarti usaha dia yang kurang. Gitu kan. Effortnya dia yang kurang untuk belajar Quran. Ya gimana nggak susah? Belajar baca Quran seminggu sekali. Ya, itu. Jadi yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ini bagi orang yang belum bisa baca Quran kemudian mau belajar baca Quran. Belajar baca Quran seminggu sekali itu dolanan itu. Itu dolanan. Serius itu main-main. Itu enggak serius belajar baca Quran. Belajar Al-Quran itu belajar baca Quran ya, baca Quran, bukan belajar memahami Quran, belajar baca Quran. Itu harus intensif setiap hari. Ya nggak setiap hari ya, ada liburnya lah, seminggu mungkin seminggu libur 2 hari atau libur sehari masih normal gitu kan. Tapi kalau seminggu sekali belajar baca Quran ya nggak jalan jemaah, nggak jalan. Belajar intensif seminggu 5 kali atau 6 kali lah, kalau mau serius 6 kali. Itu cepat itu. Kenapa? Karena baca Quran itu skill. Itu bukan pelajaran teori, itu pelajaran praktek, itu skill. Dan skill itu nggak bisa dipelajari seminggu sekali, nggak bisa, harus tiap hari. Dan kalau kita intensif belajar Quran setiap hari, itu cepat kok. Saya ada salah satu anggota keluarga besar ya, itu sudah sepuh, udah 62 tahun, 63, 62 itu. Tahun lalu dia baru bisa belajar baca Quran, baru bisa baca Quran. Karena kan ya kita pernah ya lihat ponaan-ponaan itu bisa baca Quran itu kan masih muda. Maka aku ora iso maca yo le. Itu kan. Dan apa betul sinau Mbah? Itu kan enggak belajar toh Mbah waktu itu. Aku biyen ge sinau ki di weden-wedeni engko ojo maca ojo sinau Quran engko salah-salah dosa kabeh gitu kan. Nah, itu ada enggak yang doktrin seperti itu? Ada. Dan itu doktrin seperti itu banyak di masyarakat. Jangan belajar baca. Jangan baca Quran, jangan belajar baca Quran nanti kalau salah-salah dosa. Siapa yang bilang? Itu doktrin sesat jemaah. Baca Quran salah itu dosa, itu benar kalau memang niatnya itu salah. Baca Quran asal-asalan, nggak pakai kaidah, ya benar salah. Ya benar itu dosa. Tapi kalau belajar baca Quran salah, dosa nggak? Nggak dosa. Justru dapat pahala. Kata Nabi SAW, man qara'al Qur'an, man yatata fil Qur'ani falahu ajran.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca Quran itu terbata-bata. Terbata-bata itu artinya ya nggak bener bacaannya secara teori. Yang tadinya ikhfa dibikin iklab, yang tadinya itu idgham nggak diidghamkan. Harusnya ikhfa dibikin ng semua, semua itu kan. Itu enggak salah seperti itu dalam rangka belajar itu dapat pahala 2. Itu kan. Dapat pahala 1 ding, dapat pahala 1. Pahala apa? Pahala belajar yang dengan bersusah payah. Nah, maka jangan anti belajar. Jadi belajar Quran salah nggak apa-apa. Terus setiap hari, jangan seminggu sekali. Ustaz, sibuk apa gitu. Sekarang ini belajar Quran ada yang online. Nah, ada yang online. Jadi sebulan baru 400.000 kalau nggak salah itu anak-anak pondok buka kursus belajar Al-Quran online, ikhwan sama akhwat. Ada ikhwan itu punya lembaga sendiri, akhwat punya lembaga sendiri. Yang nanti yang mau linknya bisa japri saya. Itu anak-anak yang di Libya sekarang yang itu pada bikin lembaga kursus baca Quran online 400.000 sebulan. Itu intensif. Gitu kan. Sehari cuma 10 menit atau 15 menit gitu kan. Nggak apa-apa sehari 10 menit 15 menit, yang penting tiap hari gitu. Jangan seminggu sekali gitu kan. Ya, karena itu skill, harus intensif. Nanti kalau yang tadi kembali ke mbah-mbah saya tadi, itu dia akhirnya kita motivasi untuk belajar Quran karena memang dasarnya beliau itu cerdas sebenarnya, cuma sudah tua saja. Dia tangkapnya masih bagus. Belajar intensif, kita carikan guru perempuan, belajar intensif seminggu 6 kali. Sehari cuma setengah jam saja, datang baca pulang, datang baca pulang. 1,5 bulan itu selesai Iqra 6. 1,5 bulan Iqra 6 selesai. 2 bulan pas sebelum Ramadan itu udah bisa baca Quran. Saya cek bacaannya lumayan. Itu mbah-mbah loh, mbah-mbah. Jadi kalau baca Quran seminggu sekali itu Iqra 1 3 bulan belum selesai itu. Wah, itu ngulang lagi, itu ngulang meneh. Jadi yang pertama belajar baca Quran. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kritis dalam belajar agama. Belajar agama yang dengan kritis. Kritis itu apa Ustaz? Kritis itu gelem mikir. Nah, itu kritis itu artinya gelem mikir. Karena sebagian orang tuh nggak kritis gimana? Mau mikir apa yang dibilang langsung ditelan mentah-mentah. Gitu. Jadi belajar mikir, nanti belajar agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini belajar untuk nanya dalil, Ustaz, ini dalilnya apa tuh Ustaz? Ini dalilnya apa tuh Ustaz? Gitu. Dan jangan mau terima ajaran agama yang tidak disertai dalil. Karena kan sebagian pemuka agama itu ada yang mengkampanyekan gerakan anti dalil gitu. Wes rasa takok dalil, kok disebutnya orang mudeng ya. Nah, itu kan ada itu. Enggak usah tanya-tanya dalil, nanti kan disebutin dalil orang udah enggak ngerti juga. Loh, justru tugasnya ustadz, tugasnya ulama itu menjelaskan dalil yang tidak dipahami oleh orang awam gitu. Orang awam ini ada dalil ini enggak ngerti, dijelaskan sama ulama. Itu tugasnya, bukan malah membodoh-bodohi umat, bukan malah bilang rasa takut-takut dalil gitu. Jadi karena dalil itu jemaah itu adalah verifikator. Dalil itu adalah bukti bahwasanya sebuah agama itu ada ajaran agama itu legal dari Allah dan Rasulnya. Itu dalil itu fungsinya kayak BPKB STNK itu. BPKB STNK itu kan bukti kalau barang ini, mobil ini, motor ini legal. Gitu. Sampean kalau datang ke orang jual motor, terus dia bilang rasa takut-takut BPKB STNK, yang penting kena motor ya, gitu kan? Sampean mau terima nggak? Nggak mau terima, gitu kan? Nah, ini tandanya berarti ini jangan-jangan motor ilegal. Jadi motor di Belandang jadi motor pedotan. Jadi sama agama seperti itu. Dalil Quran dan Sunnah itu bukti bahwasanya ajaran ini legal dari Allah dan Rasulnya, bukan ajaran ilegal. Nah, kalau kita orang-orang awam ini bisa baca Quran dan orangnya itu kritis, gelem mikir, itu orang-orang pemuka-pemuka agama itu nggak akan berani bicara tentang agama seenak jidatnya, itu nggak berani. Nggak berani ngedabrus tuh nggak berani, gitu kan? Nanti ditanya dalilnya apa.
Kenapa mereka berani? Kenapa mereka berani? Karena mereka tahu ini bocah-bocah ini nggak bisa baca Quran ini, gitu kan. Nggak bakal nanya dalilnya apa. Ya udah akhirnya ngedabrus, gitu kan. Wah, gitu. Jadi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan urusan kita dan jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.